Halo, perkenalkan saya Natasha Regina Sitanggang dengan NIM 42231411032 dari kelas BSP 2022. Adapun video ini saya buat guna melengkapi tugas praktikum biokimia saya dengan judul uji lipida pada bahan makanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lipid. Jadi, lipid ini merupakan makronutrien yang memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh manusia. Lipid ini juga berarti kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan aseton. Lipid berfungsi sebagai sumber energi ataupun cadangan makanan, penyusun struktur membran sel, dan sebagai hormon dan vitamin bagi tubuh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, lipid ini dikategorikan menjadi beberapa jenis utama yaitu trigliserida, fosfolipid, steroid, dan wax ataupun lilin. Ada beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kandungan lipida pada bahan makanan, diantaranya adalah uji kelarutan, uji emulsi, dan uji penyambunan. Yang pertama saya akan membahas tentang uji kelarutan. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut dalam pelarut yang sama-sama nonpolar. Yang kedua adalah uji emulsi. Emulsi dapat diartikan sebagai dispersi atau suspensi menstabil suatu cairan lain yang keduanya tidak saling melarutkan. Supaya terbentuk emulsi yang stabil, maka diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsier atau emulgator yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Lalu yang ketiga adalah uji penyabunan. Lemak atau minyak dapat terhidrolisis lalu menghasilkan asam lemak dan gliserol. Proses hidrolisis yang disengaja biasa dilakukan dengan penambahan basa kuat seperti NaOH dan KOH melalui pemanasan dan menghasilkan gliserol dan sabun. Lalu proses hidrolisis minyak oleh alkali disebut reaksi penyabunan ataupun saponifikasi. Pada praktikum uji lipida pada bahan makanan, kami menggunakan lemak ayam sebagai sampel. Berdasarkan praktikum yang kami lakukan pada uji kelarutan dalam lemak ayam, ketika lemak ayam ditambahkan alkohol, maka larutan akan larut. Lalu setelah larutan disaring menggunakan kertas saring, larutan tersebut akan menghasilkan residu. Ini menunjukkan bahwa lemak ayam positif mengandung lipida karena seperti yang kita tahu bahwa lemak atau lipid merupakan senyawa bersifat nonpolar yang hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti alkohol. Yang kedua adalah uji emulsi. Berdasarkan praktikum yang kami lakukan melalui uji emulsi, lemak ayam dapat stabil di dalam air. Namun setelah diteteskan dengan Na2CO3, lemak ayam membentuk lapisan minyak yang berarti larutan tidak stabil karena Na2CO3 merupakan garam yang dapat larut dalam air atau bersifat polar. Sedangkan lemak ayam bersifat nonpolar. Kemudian setelah larutan ditetesi oleh albumin, lemak ayam tidak membentuk lapisan minyak meskipun albumin merupakan protein. Hal ini mungkin saja disebabkan karena albumin bercampur dengan kuning telur sehingga albumin dapat membuat lemak ayam menjadi emulsi. Yang ketiga adalah uji penyabunan. Berdasarkan praktikum uji penyabunan atau saponifikasi yang kami lakukan, sampel lemak ayam diberi tetesan dengan larutan NaOH dan KOH beralkohol, kemudian dididihkan. Setelah didinginkan, pelarut tersebut membentuk busa yang menandakan terjadinya proses saponifikasi. Hal ini dikarenakan basa akan bereaksi dengan lemak ayam membentuk gliserol dan senyawa yang disebut dengan sabun. Baiklah, sekian dari pemaparan saya mengenai uji lipida pada bahan makanan terkhusus pada sampel lemak ayam. Semoga apa yang saya paparkan dalam video ini dapat bermanfaat bagi penonton video ini. Terima kasih.